Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikian sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, setiap kita merenungkan perikop
entah itu parabel, entah itu perumpamaan, entah itu khotbah Tuhan Yesus, tentu saja ada sesuatu yang mau disasar atau yang menjadi sasaran, yang dituju, yang menjadi tujuan. Bahwa tentu saja bahwa dengan cara apapun, maka Tuhan Yesus mau mengangkat suatu peristiwa yang mestinya itu terpatri dalam diri para pendengarnya. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus mau berbicara, memang awal mulanya kepada para imam kepala, tua-tua Yahudi, para elit politik di Israel 2000 tahun yang lalu. Tapi juga orang lain mendengarkan, para murid dan banyak orang yang selalu berbondong-bondong mendengarkan firman-Nya. Ada 3 hal kalau kita mau merenungkan perkara ini. Yang pertama adalah kebun anggur. Dan yang kedua adalah para penggarap. Dan yang ketiga adalah orang-orang baru yang mau diserai tugas. Pertama perkara kebun anggur. Kebun anggur itu sering digambarkan sebagai kerajaan Allah. Atau bisa jadi bahwa kebun anggur itu adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Jadi bisa 2 versi. Maka di sini yang diangkat oleh Tuhan Yesus mau menyampaikan sesuatu. Bahwa kebun anggur itu memang pada awal mulanya sungguh-sungguh dibuat agar sebenarnya menghasilkan buah-buah yang baik. Dia membuka kebun anggur, dipagarinya agar babi hutan tidak menerobos masuk, gitu ya. Dia membuat pengirikan anggur. Ketika pada waktunya sudah masa anggur itu bisa difermentasikan, bisa diolah, bisa digarap. Dan karena memang demikian luasnya, maka juga didirikan menara jaga. Boleh dikatakan demikian sudah lengkap. Lalu di sini tadi kita menggambarkan bagaimana bahwa sesuatu itu sebenarnya yang sudah lengkap itu diberikan kepada penyewa-penyewa. Bisa jadi masing-masing kapling disewa oleh 1 orang atau 1 keluarga. Saudari-saudari yang terkasih, bisa dikatakan pada awal mulanya Allah menyiapkan bahwa kebun anggur itu demikian baik. Dan boleh dikatakan sudah layak. Karena memang dalam bacaan yang pertama dalam kitab Yesaya ditanami dengan pohon-pohon anggur pilihan. Sekali lagi, tentu saja bahwa tuan kebun anggur itu mengharapkan agar bahwa kebun anggur itu menghasilkan yaitu buah-buah yang baik. Sehingga setiap manusia bisa menikmati, bisa merasakan anggur yang telah ditanam sendiri oleh Tuhan Allah. Itu yang pertama, perkara kebun anggur. Yang kedua, perkara penggarap. Rupa-rupanya penggarap di sini memang adalah orang-orang yang memang sebenarnya sudah ada MOU, sudah ada keputusan, komitmen bersama dengan pemilik kebun anggur. Ada pembagian hasil pada waktunya. Ada kesepakatan. Saudari-saudari yang terkasih, rupa-rupanya kesepakatan itu gitu ya, pada akhirnya tidak disepakati sebelah pihak, penggarap-penggarap. Boleh dikatakan penggarap-penggarap itu hanya mencari keuntungan dirinya sendiri, tidak memberikan haknya kepada yang mempunyai kebun anggur. Pendek kata,
bahwa segala sesuatu yang telah direncanakan pada awal mulanya diputuskan bersama-sama, diingkari. Saudari-saudari yang terkasih, ini merupakan suatu gambaran bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa kerajaan Allah memang sebenarnya diberikan kepada semua manusia, semua orang. Setiap orang diperbolehkan masuk dalam kerajaan Allah, ikut terlibat dalam karya-karya agung keselamatan Allah. Para penggarap-penggarap itulah sebenarnya yang diharapkan mengelola kebun anggur itu dengan baik dan benar. Tapi rupa-rupanya bahwa mereka tidak mempedulikan harapan si pemilik kebun anggur. Bisa jadi ini mau merupakan gambaran bagaimana sekarang itu umat Allah yang diserahkan kepada para pimpin imam-imam kepala, pada ahli-ahli kalam, pada boleh dikatakan penatua-penatua bangsa Yahudi, pada elit politik, rasa-rasanya tidak digarap dengan baik dan benar. Sehingga gitu ya, kalau kita melihat dari bacaan yang pertama bahwa hanya menghasilkan anggur yang masam. Karena memang ditanam, memang betul tanamannya adalah bibit unggul, tetapi dikelola dengan sembrono, dengan sembarangan. Ini suatu peringatan sebenarnya. Tuhan Yesus mau mengingatkan suatu peringatan bagi para imam, boleh dikatakan, bagi para pengurus-pengurus kebun anggur itu gitu ya, agar mewarnai sebenarnya yaitu yang baik dan benar. Kalau boleh dikatakan, saya meminjam dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi, tadi kita mendengarkan bahwa apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Rupa-rupanya gitu ya, penggarap-penggarap ini tidak peduli dengan kata-kata itu, maka mereka melakukan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu sebenarnya yang tadinya diharapkan menghasilkan buah-buah yang baik, di samping mereka hanya memikirkan diri sendiri, tapi justru mereka itu merusak daripada kebun anggur itu. Saudari-saudari yang terkasih, disinilah sebenarnya ada peringatan yang cukup keras dan cukup pedas kepada para penggarap itu. Mungkin juga para imam, para ahli kalam, sekarang mungkin juga untuk para pastor gitu ya, para pengurus-pengurus wilayah, lingkungan. Ketika kita tidak gitu ya, bisa mendengarkan apa yang difirmankan oleh Yesus Sang Guru, apa yang kita pelajari dari sabda-sabda, apa yang telah kita lihat dari Tuhan Yesus sendiri, dan kita tidak bisa mewujud nyatakan, maka apa yang diharapkan anggur yang manis itu ternyata nul putul, tidak ada hasilnya sama sekali. Dengan kata lain, suatu peringatan yang demikian keras. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka ketika dia berdialog, boleh dikatakan, dengan para pemuka-pemuka jemaat, imam-imam kepala, bagaimana kalian gitu ya, yang digambarkan dalam perumpamaan ini tidak sanggup gitu ya mendengarkan misalnya utusan-utusan Tuan kebun anggur itu. Utusan yang pertama, yang satu ditangkap, yang lain dilempari batu, yang lain dibunuh. Dan juga sekarang utusan yang kedua diperlakukan yang sama. Dan sekarang utusan yang ketiga, anak tunggalnya boleh dikatakan, diharapkan yang boleh dikatakan bisa didengarkan, tapi kenyataan juga ditangkap, dibunuh, dan dilemparkan dari luar kebun anggur itu. Saudari-saudari yang terkasih, inilah kritikan boleh dikatakan Tuhan Yesus kepada para imam kepala, para ahli kalam, elit politik pada waktu itu, yang mewarnai boleh dikatakan yaitu dalam hidup keagamaan. Saudari-saudari yang terkasih, maka yang terakhir adalah suatu penghiburan sebenarnya bagi gitu ya, kalau kita mau mengatakan ya bagi gereja lah gitu ya.
Dan gereja itulah sebenarnya yang diserai tugas saat ini gitu ya, oleh Dia yang selalu mengharapkan tangan-tangan kanannya untuk menyampaikan sabdanya, untuk menyampaikan firman-Nya. Benar, pada awal mula Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada awal mulanya adalah ini sebenarnya yang menjadi pilihan, karena orang-orang ini yang telah dibawa dari Mesir, namun kenyataan bahwa mereka acak adul, tidak keruan, menolak boleh dikatakan kehadiran Putra Tunggal Allah Bapa dan menyalibkannya. Maka sabda terakhir yang diingatkan kepada para penggarap itu, bahwa kerajaan Allah akan diambil darimu dan juga akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang baru, yang bisa menyerahkan, yang bisa menghasilkan buah-buah yang baik pada waktunya, yang bisa dinikmati oleh setiap manusia. Dari satu sisi bisa jadi itu suatu kritikan, dari sisi yang lain mungkin itu suatu hiburan. Karena rupa-rupanya kalau kita berbicara gereja saat inilah yang diharapkan menjadi pelaku-pelaku dari apa yang telah dipelajari, apa yang telah didengar, apa yang telah dilihat dari Yesus. Dan itulah yang disampaikan oleh gereja. Diharapkan agar apa yang diharapkan Tuhan Allah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita bertanya, siapa sih gereja itu? Gereja itu bukan hanya gedungnya, bukan pada wali gereja, KWI, bukan hanya para uskup, bukan hanya para imam. Gereja adalah kita masing-masing. Dengan kata lain, bahwa kitalah yang mempunyai tanggung jawab bagaimana kita bisa mempelajari apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, agar kita juga bisa mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang telah terjadi dilihat dari Tuhan Yesus ketika Dia berbuat baik dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bagaimana kita bisa mewujud nyatakan. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati.